اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faidah dan mengambil faidah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, puja-puji serta ungkapan syukur kita dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 11 Ramadan 1444 Hijriah, kembali kita dapat hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkahi dan meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita melafazkan niatnya sembari menghadirkan dalam hati kita niat untuk i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini
selama saya berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Telah berkatalah Syekh pengarang ini kitab Sahibul Hikam Ahmad Ibn Athaillah Sukandari, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, mengampuni kita, merahmati beliau, merahmati kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita manfaatkan ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Di dalam kalam beliau yang ke-25 beliau berkata, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa, tidak terhenti, matlabun, suatu permintaan, anta talibuhu bi rabbika, yang semata-mata engkau minta dengan bersandar kepada Tuhanmu. Wala tayassara matlabun, dan tidak mudah tercapai suatu harapan, anta talibuhu, yang engkau cari, binafsika, dengan bersandar kepada dirimu. Dalam kalam ini beliau mengingatkan kepada kita agar kita ini ya, di dalam meminta permintaan kepada Tuhan hanya bersandar kepada beliau, kepada Allah. Jangan sampai kita bersandar dengan kekuatan diri kita, karena yang kuat itu Allah. Kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya ya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan kita mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau punya keperluan, baik keperluan dunia atau akhirat, dan engkau ingin terkabul dengan cepat, maka mintalah dan bersandarlah kepada Allah. Pasti kita punya kebutuhan, pasti kita punya keperluan, baik kebutuhan dunia, keperluan dunia ataupun keperluan akhirat, kebutuhan akhirat, dan kita ingin cepat kabul. Ingat, mintalah, bersandarlah kepada Allah. Kalau engkau meminta dengan bersandar kepada Allah, mengandalkan karunia dan kekuasaannya, maka engkau dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan hajatmu itu. Karena yang bisa mengabulkan hajat, permohonan, permintaan kita hanya Allah. Salah kalau kita bersandar kepada selain Allah. Karena tempat pengabulan hajat itu adalah Allah, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, jika engkau mencari permintaan itu dengan bersandar pada dirimu, nah, kepada selain Allah, kepada engkau dirimu saja dulu ada, atau kepada yang lain ya, engkau sandarkan pada dirimu sendiri, mengandalkan daya upayamu, kekuatanmu, kepandaianmu. Nah, kadang-kadang kita minta ada, aku pandai, aku kuat, aku bisa, aku, banyak akunya. Ya, Allahnya mana begini? Ada. Oh, Allah ada. Karena aku masih bisa, aku masih pandai, aku masih kuat, gitu. Aku masih mampu. Nah, kadang orang bersandar kepada ilmu, kadang orang bersandar kepada amal, kadang orang bersandar pada kedudukannya, sampai kadang-kadang tu kita lupa dengan Allah.
maka pasti kamu menemui kesulitan dan hambatan yang membebani dirimu. Sulit, kita tidak akan mencapai ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan. Jadi jangan sampai ya kita melupakan Allah gitu. Lalu timbul dalam diri kita nanti sifat ujub, karena bisa lah aku, ternyata bisa, ada pintarnya lah aku, padeknya lah aku, ada dapat aku mencapai apa yang aku inginkan. Timbul sombongnya, timbul bahasa sempurna diri. Ini juga pernah dialami oleh iblis. Iblis diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, lalu dia tolak. Ketika itu dia mengatakan apa? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min, saya diciptakan ya dari api, sementara Adam dari tanah. Dia andalkan diri dia lebih mulia, lebih pandai ya. Dia andalkan kedudukannya. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menceritakan Nabi Allah Musa alaihi salam yang berkata kepada kaumnya ketika apa mereka mendapatkan ancaman dan siksaan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Ista'inu billah wasbiru. Mintalah pertolongan dari Allah dan sabarlah. Tengok Nabi Allah Musa ingatkan kepada kaumnya, jangan minta kepada yang lain, minta pertolonganlah kepada Allah. Wasbiru, yang kedua sabarlah. Seperti itu juga kita, apa-apa kalau kita punya kebutuhan, punya hajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, lalu apa? Bersabarlah. Kadang minta lah, cuma tidak sabar. Tuh, kita lengah, harus diiringi dengan kesabaran. Ista'inu billahi wasbiru, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-A'raf ayat 128. Mintalah pertolongan dari Allah dan sabarlah. Sesungguhnya bumi kepunyaan Allah, diwariskan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Nabi Musa menyuruh mereka meminta tolong kepada Allah. Dan yang kedua, bersabar menunggu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya raja yang zalim, Firaun, kaumnya lah tak sabar, jadi suruh minta pertolongan Allah, bantuan pertolongannya. Sebab apa? Allah yang memiliki bumi dan seisinya. Allah yang punya. Raja tu Allah yang memiliki, presiden tu Allah yang memiliki. Kekuasaan kerajaan, tak zalimkah rajanya, tak adilkah rajanya? Pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rajanya, presidennya. Lalu bumi, wilayah, negeri yang dia berkuasa milik siapa? Milik Allah. Allah yang bisa memberikan bumi dan mewariskannya kepada siapa yang ia kehendaki. Kan milik Allah, dia berkuasa, dia berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Awalnya Fir'aun berkuasa, tetapi kemudian kekuasaan itu dicabut dan Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Sezalim apapun pasti hancur juga, dan sejarah sudah membuktikan bagaimanapun zalimnya suatu kerajaan, suatu kekuasaan pasti akan hancur. Tidak ada di muka bumi ini yang berbuat zalim
ya melakukan kezaliman kepada para anbiya Allah, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, kecuali mereka akan mengalami kehancuran di muka bumi. Bumi Mesir kemudian diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Maka siapa yang punya hajat dan meminta pertolongan kepada Allah dan bersabar, maka akibat yang baik akan didapatnya, dan ia termasuk orang yang bertakwa. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah. Al-Baqarah ayat 45. Minta tolonglah untuk mencapai cita-citamu dengan sabar dan dengan doa. Gitu. Bersabar, berdoa. Gitu. Maka kita, gitu ya, senantiasa itu ya, dianjurkan untuk apa-apa itu ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Mau bepergian, ingat Allah. Ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap perkara, gitu ya, yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu akan terpotong, akan abtar, terputus. Makna aqta wa abtar, apa makna terpotong, terputus? Ay qalilul barakah, dikit barokahnya. Maka supaya barokah, maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa arti bismillahirrahmanirrahim? Kita sering mengartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya lebih dalam lagi sebenarnya, karena di situ bisa berarti ya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya makan. Dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya tidur. Dengan mohon pertolongan Allah, saya pergi, saya berangkat. Kalau tidak ada ditolong Allah, bisa tidak makan? Tidak bisa. Kalau tidak ditolong Allah, bisa tidak tidur? Tidak bisa. Kalau tidak ditolong Allah, bisa tidak kita bepergian? Tidak bisa. Supaya kita tahu, kita ingat, bisanya kita itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika kita tidur, kita sebutkan apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya. Ketika kita berangkat bepergian keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Ya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bismillah tawakkaltu, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Tutup wala haula wala quwata. Artinya apa itu? Jangan sampai kita melupakan Allah, jangan sampai kita meninggalkan Allah. Itu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, ada siapa yang bertawakal dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, saya tawakal kepada Allah, keluar rumah, langkahkan kaki, keluar rumah, kaki kiri apa kanan, apa meloncat? Nah, kalau meloncat jadi apa itu ada? Ya, nah, langkahkan kaki kiri, keluar rumah, bismillah tawakkal. Kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Karena tidak tahu, bisa jadi keluar rumah kita, keluar yang terakhir, tidak ada balik lagi masuk ke dalam rumah. Bukankah banyak kejadian orang keluar rumah, tidak ada balik lagi masuk rumah? Balik-baliklah, cuma tidak ada hidup lagi. Ada keluar rumah masih bernyawa, masuk rumah tidak ada bernyawa lagi. Ada. Nah, maka kita serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi segala keinginannya. Artinya, ya,
kita bisa keluar itu pun karena pertolongan Allah gitu. Apa-apa tadi itu jangan lupa untuk bismillahirrahmanirrahim. Pernah Rasulullah itu menasihatkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau engkau berwudu jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ngawali dengan bismillah kalau kita berwudu. Ya, mencuci tangan kita, ya, lalu berzikir dengan zikir-zikirnya, berkumur, semuanya itu ada zikir-zikirnya kan. Nah, artinya apa? Kita bisa wudu itu karena pertolongan Allah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, ada. Karena pertolongan Allah saya bisa berwudu. Kalau Allah tidak nolong bisa tidak berwudu? Tidak bisa. Ketika itu malaikat hafazu akan mencatat kebaikan kepadamu sejak engkau berwudu sampai engkau selesai berwudu. Malaikat hafazu sudah mencatat kebaikan. Wahai Abu Hurairah, ketika engkau ingin mengumpuli istrimu, gitu ya, maka jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Lupa tak apa berdoa kau? Tak ada sabar lagi. Ada. Baca bismillah. Allah nolong. Kalau Allah nak nolong bisa tak kita kumpul suami isteri? Tak bisa. Kata Guru Zaini itu almarhum ada rahimahullah taala pernah beliau nyebutkan, saya ingat itu. Kau nak bini kau tak nak bisa tak? Tak bisa. Bini kau nak kau tak nak bisa tak? Bisa. Ada. Sama-sama tak nak apa lagi? Ada. Ada. Kalau tak ditolong Allah tak bisa. Itu. Kita nak pun belum tahu bisa kalau Allah tak tolong. Hilang, tak bisa, kekuatannya hilang kalau Allah tak ada beri kekuatan. Mata bisa nengok ya, tapi kalau Allah tak bisa, tak beri kekuatan kita bisa melihat, bisa tak mandang, walaupun punya mata lah tak bisa melihat. Kuping ada, punya kita kuping dua ada, tapi kalau Allah tak beri pertolongan untuk bisa dengar tak? Tak bisa. Kaki punya kaki, kalau Allah bisa beri pertolongan bisa tak berjalan? Tak bisa. Tangan, kalau Allah tak bisa, tak beri kepada kita kekuatan untuk mengayunkannya, untuk menggerakkannya, bisa tak terayun dan bergerak? Tidak bisa. Jadi kita semuanya itu bisa karena pertolongan Allah. Merasa ditolong Allah itu harus ada tertanam dalam diri kita. Kini tak, saya bisa pergi ngaji ke karena saya lah bisa. Kalau tak ditolong Allah tak nyampe ke situ. Kalau ditolong Allah tak ada keluar suara kau. Kalau ditolong Allah tak ada terdengar suara kau. Kalau ditolong Allah tak ada nyampe apa yang disampaikan ke hati kita. Maka semuanya itu tak lepas dari apa? Dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau baca itu doa, malaikat hafazah akan mencatat kebaikan engkau sampai engkau selesai dari mandi janabahnya. Sampai engkau selesai dari mandi janabahnya. Bahkan ketika engkau dapat rezeki anak dari hubungan itu, maka napas-napas anak itu bernapas, engkau akan dapat kebaikannya. Bayangkan itu ya tak? Maka kuat macam mana pun orang itu, kalau Allah dah anugerahkan anak dari hubungan itu, tak akan dapat anak. Kalau Allah tak beri pertolongan, banyak orang tak punya anak walaupun sudah berumah tangga, betul tak? Gitu ya. Lalu siapa yang anugerahkan anak? Allah. Kalau Allah tak anugerahkan, tidak akan dapat lahir anak, rezeki anak dari hubungan suami istri itu. Ketika engkau naik kendaraan, gitu ya, maka bacalah bismillah. Apa doanya? Ada Nabi Nuh ada dalam Al-Quran ada, ketika beliau naik kendaraan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Apa kata Nabi Nuh di dalam surah Hud ayat 41? Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, ke dalam
kapal dengan menyebut nama Allah. Tidak ada sekadar nyebut bismillah, tapi dengan pertolongan Allah. Tadi kan bismillah kan dalam arti pertolongan Allah, ya tak? Bisa naik kapal tu kalau Allah tak nolong, naik tak kapal itu? Tak. Kalau Allah tak nolong, bisa tak naik motor kita tu? Tak kan? Kalau Allah tak nolong, bisa tak naik mobil? Tak bisa. Kalau Allah tak nolong, bisa tak naik pesawat? Tak bisa. Gitu. Dengan pertolongan Allah, ya. Pada waktu berlayar dan berlabuhnya, ya. Bisa berlayar, tak bisa berlabuh kadang tu, gitu ya. Nah, semuanya itu atas pertolongan Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, maka ketika kita naik berlayar, naik kapal, naik pesawat, naik mobil, naik kendaraan, diampun Allah Subhanahu wa taala sampai kita turun dari kendaraan itu. Kau naiklah motor terus leralu, lupa bismillah, ya tak? Nah, kadapun naik kadang-kadang tu merasa awak Allah yang bisa mengendarainya, ya tak? Nah, padahal yang menundukkan kendaraan itu siapa? Allah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya tak? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya apa? Jangan sampai kita melupakan Allah. Kita bisa ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada tu. Saya bisa berwuduk tadi itu karena pertolongan Allah. Allah lah yang nolong sehingga saya bisa berwuduk. Saya bisa kumpul suami istri tadi itu karena pertolongan Allah. Allah lah nolong ketika kita hubungan suami istri. Kalau tidak nolong tidak bisa. Saya bisa naik kendaraan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak nolong, tidak bisa naik kendaraan. Dan selanjutnya. Bahkan disebutkan dalam surah An-Naml itu, ya, Nabi Sulaiman ketika menundukkan Ratu Bilqis, ya, kerajaan Sabah, dia kirim surat lewat burung hudhud. Ada? Kau boleh kau kalau kamu nak kirim surat? Ada? Kirim tu suratnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya itu dari Sulaiman, gitu. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, sesungguhnya, ya, dengan menyebut nama Allah, dengan pertolongan Allah, memohon tolong kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'tu alayya wa'tun muslimin. Ada. Nabi Sulaiman, para nabi, para anbiya, ya, senantiasa apa? Memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tetapi sebaliknya kalau orang itu tidak bersandar kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, malah bersandar pada kekuatan dirinya. Akulah yang pandai, akulah yang bisa, aku kan tahu caranya. Aku kan banyak akunya di situ. Ya, sampai lupa Allah. Ya, tak ingat lagi memulai itu baca bismillah, ada. Maka orang itu akan menemui kesulitan-kesulitan dan rintangan yang banyak yang akan membebani orang itu. Ia tidak akan mencapai hajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Kita baca bismillahirrahmanirrahim. La tatlubil imarah fa innaka in talabtaha ukilta ilaiha wa in atatka min ghairi mas'alatin wa inta alaiha. Janganlah engkau meminta untuk menjadi pemimpin. Kalau kini kau babut, ya. Nabi ingatkan tu jangan. Ada engkau minta, yang tidak boleh itu kau minta. Kalau kita itu berebut, ada.
Fa innaka in talabataha wukilta ilaiha. Kalau engkau mencari jabatan, gitu ya. Kalau kau cari tadi, kau rebut, maka engkau akan dibebani oleh Allah. Berat bebannya. Terpilih pun berat bebannya. Janji-janjinya mana ada. Kalau dekat-dekat ke wayai ke banyak ke ya. Tapi Nabi ingatkan lagi, wa in atatka min ghairi mas'alatin. Tapi kalau kamu mendapatkannya tanpa meminta, ada orang tu minta dipilih, ada orang tu yang dipilih dia tak minta. Itu kan ada dua tu, gitu ya. Yang pertama tu memang dia cari jalan, bahkan segala jalan halal untuk dia supaya dapat, supaya jadi, padahal haram, ya tak? Padahal dilarang. Gitu. Dari jabatan yang terendah gini itu sampai yang paling tinggi, ketua RT yang makanya cerita kan ada sampai ke atas ketua masjid juga tak apa tidak lah ya, tempat ibadah janganlah ada sampai macam itu ada gitu, jangan ada. Tapi ada guru, ayo jangan jangan ada ya, sampai pakai tim sukses pula ada jangan ada. Apa untungnya ada, ada rebut apa ada. Tapi kalau kaulah yang jadi ketua, kaulah litak ngelak masih juga, itu lain cerita ada. Kalau yang pertama ni tak, kalau besok ada mosi tidak percaya ada menurunkan ada yang sudah jadi ada yang sudah berkuasa, jangan ada ya. Tapi kalau kamu mendapatkannya tanpa meminta, tanpa diminta, orang percaya, orang apa ada itu, karena memang layak, itu memang layak engkau jadi pemimpin, kau jadi ketua RT, kau jadi lurah, engkau jadi camat, engkau jadi apapun pemimpin, ada, kau jadi imam misalnya, ada, imam tak boleh juga, ada, akulah jadi imam, masukkan aku jadi imam tu, ada, misalnya. Ada apa dah? Kaulah aku jadi imam tarawih, aku jadi imam. Masukkan aku jadi khatib Jumat tu. Ada. Cari jalan macam mana ngubungi ke melobi ke. Ada. Kau cerita kita lah ada. Tak apa lah ada ya. Cerita awak lah kan, kau cerita orang tak boleh ada. Cerita kita lah ada. Tapi kalau kamu mendapatkannya tanpa meminta, pasti ada hadis Nabi, pasti engkau dapat pertolongan dari Allah. Saya tak sanggup, banyak orang yang lebih tepat, tidak kaulah galau-galaunya lah sudah kalau sudah macam itu terimalah tidak, karena nanti Allah beri pertolongannya itu. Pasti Allah akan tolong, karena bukan kena kita, kena siapa? Kena Allah yang menjadikan orang datang memilih kita, meminta kita untuk menjadi pemimpin gitu. Bukan tadi, kalau sebaliknya kalau kita rebut, kita yang minta pasti akan dapat apa, banyak kesulitan, banyak beban, banyak tanggung jawab. Awak tak mampu, dipaksa juga ada, pasti akan sulit itu. Jadi tanda bahawa seseorang meminta sesuatu dengan pasrah diri kepada Allah adalah dia zuhud. Zuhud itu apa? Tidak suka dengan sesuatu itu dan dia sibuk dengan Allah. Akan tetapi harapannya datang tanpa dicari-cari. Itu enak. Tak perlu kita datang itu. Kalau sudah hak kita, sudah bagian kita, pasti akan datang. Pasti akan datang. Dan tanda orang yang menginginkan sesuatu keperluan dan bersandar kepada diri sendiri, dia sangat berambisi dengan keinginannya itu. Tengok tu, macam mana ambisinya, ada sanggup berkorban harta, gitu ya, yang tak ada bisa dinilai lagi nolnya, bisa dihitung nolnya, habis-habisan, gitu ya. Tak jadi, tengoklah apa jadinya. Tak jadi, apalah jadinya? Gitu ya, jadinya, jadi macam itulah.
lupa diri lagi, tak tahu lagi siapa aku kok, jalan kulu kilir, baju tak ada tahu urus lagi. Ya, celana lah tak tahu lagi mana celana, ya tak, hilang kalnya, ya tak. Nah, itu beban dia itu. Tapi kalau orang yang tidak berambisi seperti itu, dia tahu mana boleh mana tak boleh, ya tak. Kau tak boleh, kau jangan, dia tahu. Nah, jadi kalau orang yang berambisi tadi itu, ya, dia tak berhasil, maka keadaannya berubah. Ia merasa sedih, rendah diri, gitu ya, malu di masyarakat. Itu kalau orang yang sangat berambisi tak jadi dari itu, gitu ya, timbullah mindernya, timbullah rasa malunya, gitu ya. Nah, sementara orang kalau yang dipilih tadi tak ada diminta, tak ada beban dia, gitu ya, tak ada beban dia. Nah, dipilih, ya tak ada masalah, tak ada dipilih juga tak apa-apa, ya tak. Bukan kemintaan aku, ada. Jadi mintalah keperluanmu kepada Allah, teruslah istiqamah serta bersabar menanti sampai dikabulkan permintaan itu pada waktu yang ditentukan Allah. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, dia terus berdoa kepada Allah. Kita mintalah, kadang tu tak sabar tadi itu, kekurangan kita, ada. Maka dulu pernah kita sampaikan bahwa apa, Nabi Musa itu dan Nabi Harun pernah berdoa. Apa doanya? Rabbana tmis ala amwarihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya Allah, binasakanlah harta benda mereka, ikatlah hati mereka, maka mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Itu doanya Nabi Musa dan Harun mendoakan Fir'aun tadi itu. Yang tadi itu yang sudah kita ceritakan di awal. Kadang-kadang pemimpin zalim kok seperti itu, akhirnya rakyatnya doakannya, ya tak? Kapan lancurnya? Kadang-kadang berdoa juga, kapanlah turunnya? Kadang-kadang macam itu, tak sabar gitu, ya tak? Lalu apa? Allah terima doa dua nabi itu. Apa kata Allah dalam surah Yunus, ya, ayat 89? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua, kata Allah. Kabul juga doa Nabi Musa dan Harun. Maka istiqamahlah kalian. Artinya apa? Sabarlah dalam melanjutkan perjuangan dan teruslah berdoa. Berjuang terus, jalanlah hidup, ya, dengan terus menerus berdoa kepada Allah. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Allah tahu, ya, mana yang terbaik untuk kita saat ini, saat yang akan datang, Allah tahu. Baru setelah 40 tahun dari firman Allah itu, Fir'aun dan pasukannya dibinasakan oleh Allah. Berapa lamanya berdoa? 40 tahun baru kabul. Kita baru 4 tahun dah. Kan 5 tahun pemimpin dah. Ya. 4 tahun dah berdoa, belum kau kabul, periode yang kedua dah. Tak kabul, mungkin periode yang ketiga. Tak kabul, pemimpin zalim lagi berikutnya, berdoa lagi. Terus jangan sabarlah. Kalau macam tempat dia berdoa, tak aku berdoa, dapat memimpin zalim terus, misalnya, jangan berdoa terus, istiqamah terus. Gitu. Karena kita bukan ngatur kapan kabul, tugas kita hanya berdoa. Tugas kita cuma berdoa, bukan ngabulkan, bukan nentukan. Kalau nentukan enak, ada. Setiap permintaan kita minta cepat kabul galau, ada. Bukan itu. Kita cuma apa? Waqala Rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Tugas kamu berdoa, aku yang ngabulkan pada waktu yang aku tentukan, bukan dan pada waktu yang kamu tentukan, gitu ya. Hajat itu pasti datang dalam waktu yang ditentukan Allah. Itu Allah yang tentukan, atau diberi dalam bentuk lain. Allah beri dalam bentuk lain. Minta A dapat A, minta A dapat
B kemarin ya, minta A bisa jadi Allah kabulkan, tapi kelak di akhirat. Itu di akhirat pengabulannya. Bahkan kita sudah pernah sampaikan di sebelum-sebelumnya, ketika kita di akhirat dapat pengabulan, timbullah penyesalan. Ngapo dulu di dunia dikabulkan? Kalau lah tahu di akhirat kok enak, doa-doa kita dulu kini diterimanya, mestinya tak usah kabul galau permintaan dunia tu. Dikabulkan esok galau-galaunya di akhirat. Tapi tidak, kita masih hidup di dunia ya. Kadang-kadang tu minta kini itulah, dapat kini itulah. Mestinya tidak. Kalau lah tahu sudah macam itu, kita ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Dikabulkan kini, alhamdulillah. Diganti yang lain, alhamdulillah. Esok dikabulkan, alhamdulillah. Nah itulah, alhamdulillah galolah. Karena Allah maha segalanya. Dia tahu yang terbaik kapan doa-doa kita dikabulkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan doa kita wabil khusus di bulan Ramadan ini. Doa-doa dikabulkan wabil khusus di 10 malam yang kedua ini. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 yang jangan sampai dilupakan. 2 yang Allah senang, yang Allah ridha. 2 yang kita berharap, yang kita minta. Apa yang Allah senang, yang Allah ridhai, yang kita diperintahkan untuk berbanyak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu Allah ridha, Allah senang dengan ucapan itu dalam bulan Ramadan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Perbanyak asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan perbanyak istighfar. Karena 10 malam yang kedua ini adalah maghfirah. Lalu 2 lagi yang kita butuh, fatas'alunallahal jannah. Kalian minta kepada Allah syurga. Maka kita sambung dengan nas'alukal jannah. Gitu ya. Lalu satu lagi yang terakhir yang kita butuh, wa ta'udzuna minan nar. Kamu mohon perlindungan dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin wa ta'ala alam. Li khamsatun utfi biha harwal waba ilhatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha ilhatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah li khamsatun biha harwal ilhatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Ya Latifah lam yazal utub bina fima nazal innaka latifu lam tazal utub bina wal muslimin. Ya Rabbana ya dhal ula bil Mustafa khairil mala irfa'anil khalqil bala fa innahum dafun ajma'in.
واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجن علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين والقهط ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزل أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيف لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين ودعنا الله ورزقنا رزقا حلالا طيبا وشفاء من الأمراض والبلاء والفتن والمحن ولو باشر الأعضاء من هذا القصد الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن الحداد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.